الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار وتذكرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah melimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmatul iman, Islam wal ihsan, sehingga Allah ringankan hati kita, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan ibadah salat Jumat. Semoga menjadi kifarat atas dosa-dosa kita dan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga ahli bait tercinta, para sahabat setia, para khalifah setia bersama sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan kucuran bimbingannya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita terus memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menjaga dan meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti ittiba'u ma anzalallah, mengikuti segala aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya imtithal amrillah wa ijtinab nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan yang kita upayakan, Allah berikan kebahagiaan dunia sampai akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang di rumah yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki Jumat pertama di bulan Sya'ban. Artinya beberapa minggu ke depan, beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang suci penuh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini Fatih akan menyampaikan satu materi dengan judul mempersiapkan hati menyambut bulan yang suci. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kedatangan bulan suci Ramadan amat sangat dinanti oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, sehingga perlu persiapan lahir lebih batiniyah kita, hati kita untuk menghadapi menyambut datangnya bulan suci Ramadan, sehingga setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita dari Ramadan ke Ramadan terjadi peningkatan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal yang harus kita siapkan kaitan dengan hati kita untuk menyambut bulan yang suci. Yang pertama, tegakkan maqam syukur dalam hati kita. Syukur artinya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita berupa karunia dan nikmat iman, Islam beserta ihsan, serta kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang kepada kita, diberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa berjumpa insyaallah dengan bulan Ramadan yang akan datang. Sehingga Rasulullah SAW pun mengajarkan dalam kitab Al-Bunyah, semenjak bulan Rajab
Rasulullah SAW mengajarkan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, yang artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Inilah yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur, terima kasih, gembira dalam hati kita akan kedatangan bulan suci yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hati kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan senantiasa berbahagia menyambut segala perintah-perintah Allah berupa ibadah puasa sekaligus rutinitas ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, yang harus kita persiapkan dengan hati kita adalah kita harus senantiasa membersihkan hati kita. Menghadapi bulan yang suci, hati kita pun harus suci. Maka tegakkan maqam taubat untuk senantiasa mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang kita perbuat, atas penyakit-penyakit hati yang ada dalam hati kita, yang mengotori hati kita, sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang diberikan oleh Allah kepada kita pada dasarnya adalah dalam kondisi yang fitrah, dalam kondisi yang suci dan bersih. Maka kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pun kita harus membawa kondisi hati itu dalam kondisi yang suci dan bersih. Oleh katanya, kita harus senantiasa berlatih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menghampiri ampunan Tuhan kalian, menjemput ampunan Tuhan kalian, dan surga telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana surga melebihi luas langit dan bumi, disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mari kita terus bersihkan hati kita. Kita sucikan hati kita dari kotoran-kotoran batin, dari penyakit-penyakit hati, dan dari segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang telah lalu maupun yang akan datang, yang besar maupun yang kecil, yang kita tahu maupun yang tidak tahu. Maka mintalah ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar disertai dengan rasa taubat dalam hati kita. Kemudian yang selanjutnya, kita hiasi hati kita dengan sifat sabar. Karena esensi dari bulan Ramadan adalah melatih kesabaran kita. Kesabaran dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan juga dengan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar ini mudah kita ucapkan, sering kita dengar, akan tetapi dalam prakteknya membutuhkan effort yang tinggi, membutuhkan usaha yang maksimal, kesungguhan dalam hati kita. Maka dengan rasa syukur yang tadi kita tanamkan dalam hati kita, kemudian kita berusaha membersihkan hati kita dari segala bentuk penyakit-penyakit hati, kesombongan, dengki, kedengkian dan lain sebagainya, termasuk dosa-dosanya, sehingga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, menjalani segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa sabar. Maka bulan Ramadan akan melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Dan yang terakhir yang harus kita siapkan dalam hati kita adalah kita tumbuhkan rasa ikhlas. Ibadah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan, kemurnian semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah pun mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kita mempersiapkan hati kita, bersihkan hati kita
kita menjadi orang-orang yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ayat yang Allah ingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang yang senantiasa mensucikan hati, menghiasi hatinya dengan sifat-sifat yang tadi telah dibahas tadi dan sampaikan. Dan sungguh rugi orang-orang yang senantiasa mengotori hatinya. Semoga dengan persiapan lahir dan batin, termasuk kesiapan hati kita menghadapi bulan suci Ramadan yang akan datang, Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Allah panjangkan usia kita, Allah berjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan, dan Allah mampukan kita untuk senantiasa taat dan tunduk terhadap aturan-aturan Allah, sehingga Ramadan menjadi madrasah ruhiyah, menjadi madrasah untuk rohani kita, agar senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada gilirannya kita akan dibahagiakan oleh Allah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu minallah ma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين وأهلك أعداءك وأعداء الدين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.